Tuan! Mobilnya sudah menyala! Cepat kemari, Tuan! Kalau tadi ayah melihat kita berdua, masalah baru akan muncul di rumah kami. Maafkan aku, Laksmi. Karena perbuatanku, kau mungkin mengalami masalah besar pada hari ini. Tapi aku tidak akan pernah membuatmu mengambil langkah seperti itu lagi. Yang akan melawan keluargamu, Laksmi. Satya kan? Tadi Kak Saraswati juga ada di taksi. Bukankah dia sedang pergi ke Mauritius dengan kakak ipar? Lalu apa yang dia lakukan dengan ibu dan ayah? Kakak ipar Saraswati? Iya, aku merasa sangat khawatir Satya kan. Aku harap tidak ada masalah. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi kau jangan khawatir. Aku akan mencari tahu tentang semua itu, oke? Bhavisya, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Sekarang kau sudah masuk dalam permainan kami. Saraswati adalah cara termudah menghasilkan uang. Dan kami hanya tinggal duduk dengan nyaman. Tapi karena kesalahanmu itu, semua usaha kami hancur. Tapi Bu, aku hanya... Bhavisya, ayah pikir kau mengerti masalah kecil ini. Tapi apa yang telah kau lakukan tanpa kau sadari, kau sudah melakukan kesalahan besar. Kau marah pada Saraswati. Kita semua harus menderita karena kesalahanmu itu. Dan kenapa kau berperilaku tanpa ampun padanya? Ada cara untuk menyerang seseorang. Tanda-tanda serangan tidak akan terlihat. Hal ini tidak akan berakhir di sini sekarang. Ini akan berlanjut lebih jauh. Jika Tuan Surya akan mengadukan kita ke polisi, maka seluruh keluarga akan masuk penjara. Apakah itu yang kau inginkan? Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa mengendalikan emosiku waktu itu. Tapi setidaknya kau harus mengontrol lidahmu sekarang. Aku tidak mengerti, Bu. Satya kan seharusnya tidak tahu tentang ini. Atau kau tahu apa yang akan terjadi? Tapi setidaknya kita harus memberitahu dia sesuatu. Biarkan ibumu yang bicara padanya apapun yang harus dia tahu. Dia akan menjelaskan kepadanya apa yang harus ia ketahui. Kau mengerti? Jangan bodoh. Anak-anak di rumah tidak harus tahu soal ini. Dan aku tidak ingin putri kita yang lain marah soal ini. Dan kau Saraswati tolong kendalikan emosimu. Ayah tidak mau air matamu mengubah saudaramu menjadi lemah. Ya ampun, Madhav, kau sudah menyiapkan makanannya? Ini sudah waktunya makan siang. Ya, sedang kami siapkan sekarang. Mereka semua jadi baik. Iya, aku akan siapkan cara untuk semua orang. Apa yang kau maksud dengan semua orang? Kakak, Kakak di sini? Kakak, bukannya kakak ke Mauritius? Tapi kakak, kenapa tangan kakak? Jawab, Kak. Saraswati,
Kenapa kau pulang sendirian? Di mana Bafisa? Kalau semuanya bertanya padanya pada saat yang sama, bagaimana dia menjawabnya? Sebenarnya Saraswati sudah terpeleset dan jatuh dari tangga. Tapi dia tidak memberitahu siapapun. Satyakan. Bahkan kami pikir Bafisya dan Saraswati telah ke Martius. Tapi mereka mengalami kecelakaan di bandara. Sampai akhirnya Saraswati terluka. Dia sudah memberitahu kami agar kami tidak usah khawatir. Dan aku tidak percaya sama sekali tentang kakinya yang tergelincir. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada kakak. Sana. Gauri, Durga, Ya. bawa Saraswati naik. Dia butuh istirahat. Iya. Ayo, Kak. Ayo pelan-pelan. Yuvraj, cepat masuk ke kamarmu. Ibu, aku harus pergi keluar. Aku ada urusan. Selamat tinggal semuanya. Anak-anak sudah tidak ada. Sekarang katakan apa yang sudah terjadi pada Saraswati. Kami sudah ditipu, Menka. Kakak, bagaimana semua ini bisa terjadi tiba-tiba? Kenapa, Kakak? Kau bahkan tidak menelpon kami. Dan bahkan tidak menceritakan apapun. Tapi kau puas jalan-jalan ke Mauritius, kan? Maksudku, bulan madumu itu... Kakak Gauri. Biar kakak istirahat dulu, jangan ditanya-tanya. Ini minumnya, Kak. Kakak, apa yang terjadi pada daftarku? Kau khawatir hanya pada daftarmu saja. Terima kasih Tuhan, dia tidak terluka parah. Tidak. Kakak, sudahlah. Kau bisa pergi bulan madu lagi nanti. Aku pasti akan menunggu saat itu, ya. Kakak, lain kali kita akan merencanakan bulan madumu di beberapa tempat yang bagus. Iya, tapi ke tempat yang tidak ada tangganya, ya. Kakak Gauri. Iya, aku tahu itu. Kajri, aku mohon, jangan menangis. Aku tidak tahan kalau kau menangis seperti ini. Hentikan tangisanmu. Yufi, kau sedang apa di sini? Aku sudah bilang padamu jangan datang ke sini. Aku datang ke sini untuk Kajri. Karena aku sangat mengkhawatirkannya. Aku tidak bisa menahan diri untuk menemuimu. Kau lihat? Bukankah dia anak dari Surya kan? Iya. Lalu apa yang dia lakukan dengan dua orang itu?
Yufi, kau pergilah. Kau jangan khawatir, biar aku yang mengantar Kajri. Tidak, Yufraj. Yufraj. Aku mohon, aku tidak ingin kau pergi. Jangan kirim aku kembali ke neraka. Aku akan mati di sana, aku mohon. Yufraj, aku mohon. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau kembali ke sana, Yufraj. Kajri. Beri aku waktu 1 hari untuk mengatur tempat tinggalmu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku janji padamu. Aku bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam hatimu. Aku sudah ditipu. Untuk pertama kalinya aku ditipu oleh orang yang aku percaya. Aku sendiri bahkan tidak percaya bahwa aku melakukan kesalahan besar dalam memilih menantu. Aku selalu berharap untuk membahagiakan anak-anakku. Aku tidak tega melihat air mata di mata mereka. Mungkin kalau anak itu bukan menantuku, maka aku akan membunuhnya di sana juga. Kau tidak tahu bagaimana kondisi Saraswati pada saat aku menemukan dia. Kasihan. Aku merasa kasihan, Menka. Aku merasa menyesal karena aku tidak berdaya. Karena itu Saraswati tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Tapi sayang, Tidak, Menka. Aku tidak akan biarkan dia mengangkat tangannya lagi kepada putriku. Lagi pula Saraswati bukan beban bagi ayahnya. Jangan emosi, nak. Nanti akan ada jalan keluarnya. Walaupun ada jalan keluar ataupun tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun mengangkat tangannya kepada Saraswati. Tidak seorang pun. Apa yang terjadi? Kau di dapur hari ini? Maksudku kau salah jalan secara kebetulan? Aku hanya bercanda. Ada apa? Hah? Mengapa kau tampak marah? memangnya apa lagi yang kakak harapkan? Kakak tahu tidak apa yang terjadi? Sudah kulakukan semua untuk bisa menyingkirkan putri itu dari keluarga ini. Tapi dia kembali lagi ke rumah ini. Kakak tahu tidak apa yang suamiku katakan padanya? Saraswati tidak akan pernah kembali ke rumah mertuanya. Dan dia bukan beban untuk ayahnya. Oh ya Tuhan. Itu akan membuat semua upaya kita sia-sia, Menka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Itu masalahnya. Aku akan tetap memikirkan sesuatu. Apa itu? Pergi dan memberikan suamiku segelas air. Biar rasa hausnya hilang dulu dan tidak marah. Setelah itu aku akan memuaskan apapun kemauannya dan menjaga putrinya. Oh ya Tuhan. Bahkan aku tidak bisa memahami pikiranmu sampai sekarang, Menka. Jadi bagaimana kakak ipar memahaminya? Huh? Dia pasti akan memahaminya, walaupun agak terlambat. Aku bisa mengerti apa yang kau katakan.
Tapi waktu baik dan buruk terus datang dalam hidup. Mungkin sekarang waktu yang buruk. Tapi jangan khawatir. Tuhan akan membuat semuanya baik. Tapi kenapa saat ini Tuhan menguji kita seperti ini, Bu? Kenapa? Sebenarnya aku senang sekali. Karena suamiku sudah membawa Saraswati pulang. Tapi coba Ibu pikirkan. Apa yang akan kita katakan pada masyarakat, Bu? Saat mereka tahu tentang ini. Apa yang akan kita katakan pada mereka ketika Saraswati tinggal di sini, Bu? Di rumah orang tuanya lagi. Sebelum menjadi seorang putri dalam keluarga ini, dia itu menantu orang. Tidak bisa kubayangkan apa tuduhan orang, Bu. Aku sedih membayangkan itu semua. Aku takut, Bu. Menka, panggil semua orang di rumah. Aku ingin bicara dengan Suryakan tentang ini di depan semua orang. Badai baru saja datang, dan sebentar lagi rumah ini akan hancur. Apa yang ibu katakan? Haruskah aku mengirim Saraswati, apalagi setelah tahu bagaimana dia berperilaku kepada putriku? Saraswati adalah putriku, Ibu. Dan aku tidak ingin berbicara tentang ini di depan anak-anakku. Lalu bagaimana mencari jalan keluarnya? Kalau menantu sudah mengangkat tangan pada putri kita harus cari tahu alasannya. Persoalannya bukan alasan, Ibu. Tapi ini kebiasaan. Dia sering memukul putriku bahkan sebelum ini ketahuan. Lagi pula Ibu kan tahu bagaimana Saraswati. Yang aku lihat dan yang aku tahu, dia tidak pernah melawan siapapun di rumah ini. Jadi haruskah aku bertanya padanya alasan pada waktu itu? Pertengkaran antara suami istri itu sudah biasa. Itu sudah umum di setiap rumah. Kenapa teleponnya tidak ada yang angkat? Siapa saja bisa membuat kesalahan. Ada kemungkinan Saraswatilah yang bersalah. Ya ampun. Ibu, kesalahpahaman memang terjadi, kesalahan juga terjadi. Tapi suami tidak boleh mengangkat tangan kepada istrinya. Halo? Ini aku Dara. Ceritakan dengan jelas. Dengar ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi, maksudku Tolong katakan dengan jelas. begini, aku sudah menelpon untuk memberitahumu bahwa Satyakan akan datang ke tempatmu. Mungkin sebentar lagi sampai. Aku punya permintaan, Satyakan tidak boleh menemukan sesuatu. Jika dia tahu tentang ini semua, dipastikan akan ada bencana. Dan kita tidak akan bisa menyelamatkan hubungan Bhavisya dan Saraswati. Sikap Satyakan ini sedikit berbeda, Menka. Aku tahu apa yang terjadi. Itu tidak benar. Tapi jika Satyakan tahu tentang ini, maka menyelamatkan hubungan ini akan menjadi mustahil. Dengar, Suryakan. Pertama kita harus mencari tahu kebenarannya. Dan untuk itu kedua keluarga harus duduk bersama dan berbicara. Kita tidak punya hak untuk memecah hubungan yang dibuat oleh Tuhan. Pernikahan adalah ikatan 7 masa hidup. Bagaimana bisa kita menghancurkannya dalam sekejap? Aku melakukan apa yang harus dilakukan seorang ayah, Ibu. Aku tidak bisa meninggalkannya pada kondisi seperti itu. Suaminya telah membuat nasib Saraswati begitu buruk. Kalau Ibu ada di tempatku, pasti Ibu melakukan hal yang sama. Dengar, nak. Ibu tidak bilang bahwa apa yang kau lakukan ini adalah kesalahan. Ibu hanya bilang bahwa kalau Bhavisya mengangkat tangan pada Saraswati, mungkin saja.
Ya Tuhan, apakah mungkin dia mendengarnya? Sekarang apa yang akan terjadi? Salam semuanya. Ada apa ini? Kenapa kalian semua tegang? Kau datang pada waktu yang tepat, Satyakan. Sekarang ini kami sedang membicarakan Bhavisya dan Saraswati. Ya. Tunggu Satyakan. Oh iya Satyakan, kenapa ada di sini? Semuanya baik-baik saja? Iya, Bi. Sudah makan belum? Ayo makan. Tidak, Bi. Tidak, terima kasih. Paman, kau ingin mengatakan sesuatu? Ya ampun, tidak. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Kenapa kau berdiri saja? Ayo, silahkan masuk. Menka, Ada Satyakan. Kau kesini untuk menemukan Saraswati ya? Hah? Ayo, ikut denganku. Gauri, ayah perintahkan. Cepat kembali lagi kau ke atas. Tapi Satyakan datang untuk Saraswati. Aku ingin berbicara dengan Satyakan. Kenapa nanti? Kenapa tidak sekarang? Satyakan, kau datang untuk Saraswati kan? Tadi Saraswati juga bertanya tentangmu. Ayo masuk, ayo ke dalam. Ayo Satyakan, kita akan bicara nanti di dalam. Ayo, ayo masuk. Kenapa, Menka? Kenapa kau tidak biarkan aku berbicara dengannya? Kenapa kau ingin bicara dengan dia tentang masalah ini? Kenapa tidak? Dia adalah bagian dari keluarga itu. Dia harus tahu segalanya, semua keberadaannya. Coba kau lihat. Kau baru saja mengatakan semua hal yang harus dibicarakan oleh orang tua. Ketika kita sudah sembunyikan semua ini dari anak-anak kita, lalu kenapa harus kau beritahu? Suryakan. Menka benar. Kita harus bicara ini pada orang tuanya saja, jangan yang lainnya. Terima kasih, Bi. Kakak ipar, kau mengatakan baik saja. Kakakku juga begitu, tapi kau mengatakan kalau kau tidak baik-baik saja. Aku perhatikan mukamu begitu parah. Kenapa kau sembunyikan sesuatu dari kami? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Lihatlah, kakak tidak mau mengatakan apa-apa. Bagaimana dia akan memberitahumu? Apa yang ada harus dikatakan. Dia akan baik-baik saja, lagi pula dia ada di rumah ibunya. Biasanya setelah menikah, perempuan akan baik-baik saja saat mereka datang ke rumah ibunya. Lihat, sekarang dia akan memberitahu kita perbedaan antara di rumah ibu dan rumah mertua. Kebiasaan. Apa aku mengatakan sesuatu? Tapi kakak ipar, katakan padaku apa yang terjadi sebenarnya. Satyakan, aku akan memberitahumu. Kau lihat kan, kakak kami hanya memikirkan orang lain dan dia lupa untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Maka itu dia jatuh dari tangga dan jadi seperti ini. Lalu, Apa? Jatuh dari tangga? iya, Tapi kakakku mengatakan kalau kalian mengalami kecelakaan mobil. kakak, ayo ceritakan yang sebenarnya pada dia. Kakak ipar, tolong katakan padaku. Katakan padanya. Saraswati mungkin tidak ingin membuat kalian semua sedih. Ayah harus mengatakan semua ini. Meskipun itu rencana yang bagus, semuanya sekarang menjadi hancur. Karena kesalahan kecilmu itu, sekarang kita kehilangan harta yang besar dan apa yang harus kita lakukan?
Kau lihat kan? Sekarang bagaimana? Kita harus ke rumah mereka untuk bicara agar mereka percaya. Sudah tidak mungkin untuk memenangkan kepercayaan mereka. Tapi setidaknya bisa kita coba. Aku rasa sebaiknya kita mencobanya hari ini juga. Bagaimana kita bisa pergi ke sana ketika Satya akan ada di sana? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya solusinya. Apa maksudmu? Halo, Nyonya Menka, salam. salam juga untukmu. Dengar. Beritahu Kajri untuk keluar. Nyonya Rasili, aku ingin membawa Kajri keluar sebentar. Kau tahu kan apa yang harus dilakukan? Kami tidak mengizinkan siapapun keluar dari tempat ini. Kau tahu itu kan? Nyonya Rasili, sampai sekarang, apapun yang kau katakan aku lakukan. Tapi, setelah apa yang Kajri alami belakangan ini, dia butuh beberapa perubahan. Jika aku membawanya keluar, maka dia akan merasa senang. Itu saja. Aku mohon Nyonya Rasili. Aku mohon. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus tahu. Aku ingin kau sampai di sini tepat waktu. Dan ku beri waktu 1 jam. Tapi jangan coba-coba untuk terlambat. Terima kasih Nyonya Rasili. Satya kan? Bagus kau masih di sini. Bisa tolong bantu aku? Aku rasa Bibi tidak perlu mengatakan tolong, Bi. Katakan pada aku, Bi. Maukah kau mengantar 3 saudara ini ke kuil? Kuil? Tapi Bi, aku rasa... Iya, Laksmi. Aku ingin kalian bertiga untuk pergi ke kuil. Kalian harus berdoa pada Tuhan. Berikan persembahan atas nama Bavisa dan Saraswati. Agar Tuhan memberikan jalan untuk masalah mereka. Durga, apa kau tidak berpikir kita berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Maksudmu? Maksudku, Laksmi kan sudah cukup untuk pemujaan. Maksudku, mereka berdua sudah berdoa untuk kakak dan kakak ipar juga. Jadi aku rasa kita tidak perlu mengganggunya, iya kan Durga? Benar juga. Apa? Kalau menurutku, Kak, sangat penting bagi kita semua untuk berdoa. Baiklah, kalau begitu kita akan panggil seluruh keluarga. Kalau seluruh keluarga berdoa bersama, Tuhan akan mendengarnya lebih cepat. Ayo, katakan padaku. Itu kan mobilnya Yuvraj. Dia bersama seorang gadis di sana. Di mana? Aku tidak lihat apa-apa, Kak. Di sana itu lihat. Di mana, Kak? Aku tidak melihat apa-apa. Kak Gauri, Kakak selalu saja melihat yang macam-macam. Mungkin tadi Kakak salah lihat. Ayo kita pergi. Sudahlah, dasar. Ayo. Yuvraj, biasanya aku tidak bisa pergi keluar. Karena Rasili tidak membiarkan aku pergi. Tapi jika dia telah mengizinkanmu untuk membawaku keluar, dia seharusnya juga mengatakan padamu saat itu. Kajri, kau tidak akan kembali lagi ke sana. Yuvraj, Iya, Kajri. Ketika kau keluar dari sana, itu adalah hari terakhirmu di sana. Kau tidak akan kembali. Aku tidak akan membiarkanmu. Ini adalah janjiku.
Yuvraj, kau tidak mengenal mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka tidak akan mengampuni kita dengan mudah. Kadri, aku sudah berjanji. Dan aku akan memenuhi janjiku itu. Tapi apa yang dia lakukan di sana? Dia bekerja sebagai pelayan di hotel di mana mereka tinggal. Apa kau yakin dia tidak cari alasan untuk masalah ini? Saraswati mengatakan sendiri bahwa ini bukan pertama kalinya Bhavisya mengangkat tangan pada dirinya. Tapi itulah yang Saraswati katakan. Maksudku, apa kau sudah bicara dengan Bhavisya secara langsung? Mungkin Bhavisya memang tidak bisa mentolerir masalah ini. Dan dia seperti itu karena mungkin harus begitu. Atau mungkin Bhavisya memang melihat Saraswati bersama dengan Kshitij. Itu wajar saja. Istrinya berdua dengan pria lain. Tentu saja dia punya keraguan dalam pikirannya. Dia tidak salah, itu wajar. Wajar kalau dia memang marah pada istrinya. Itu kelihatan saat upacara henna. Mungkin Saraswati tidak bisa meyakinkan kalau dia tidak ada hubungan apa-apa. Karena itu suaminya marah dan memukulinya. Karena dia tidak bisa membuktikan kalau sebenarnya dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Kshitij. Sayang, sampai sekarang Saraswati tidak bisa membuktikan pada Bhavisya kalau sebenarnya dia tidak bersalah. Kami sudah memberikan kesempatan untuk Bhavisya bicara, kan? Pertanyaan itu untuk kebaikan keluarga kita. Sayang, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan saat ini. Tapi kau harus tahu, itulah yang aku pikirkan dari sudut pandang seorang ibu pada anaknya. Tuan. Mertua Saraswati datang, Tuan. Biarkan aku pergi. Yuvraj, aku harus pergi. Nyonya Rasili sedang menungguku. Terutama kau. Biarkan dia. Kau tidak akan pergi. Aku sudah janji. Aku tidak akan membiarkanmu. Yuvraj, kenapa kau tidak mengerti juga? Wanita itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu mudah. Kenapa kau ini keras kepala sekali? Kau bisa dapat masalah besar. Aku sudah sangat menyusahkanmu. Kadri, aku siap menghadapi masalah dan resiko apapun. Aku tidak akan membiarkanmu menginjakkan kakimu di tempat itu lagi. Kau mengerti? Yuvraj, kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini? Aku ini hanya wanita yang tidak baik. Seharusnya kau tidak harus melakukan ini. Kenapa, Yuvraj? Kenapa? Kadri, coba kau lihat mataku. Apa kau melihat ketakutanku pada Rasili di mataku? Aku sudah tidak peduli lagi, Kadri. Tidak akan pernah. Dan yang kau lihat di mataku hanya cinta dan rasa sayangku. Apa aku harus buktikan cintaku padamu lagi? Apa aku harus memberitahumu semuanya tentang apa yang kurasakan? Nyonya Menka. Ibu, Bhavisya masih muda. Aku tahu dia sudah melakukan kesalahan. Dengar, Dara. Apa karena dia masih muda, kita harus membiarkannya? Tapi apa kalian tidak memikirkan bagaimana keadaan putri kami? Benar, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memikirkannya? Nyonya Savitri, setidaknya cobalah untuk memahamiku. Kau benar, Nyonya Dara. Nekchan, bahkan jika kita memaafkan Bhavisya untuk kesalahan ini, bagaimana kita bisa yakin bahwa di masa depan dia tidak pernah melakukan ini lagi? Aku setuju kalau sekarang Bhavisya memang salah. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Tuan Suryakan, bahkan putrimu telah membuat kesalahan sebelumnya. Hari ini anak kami telah membuat kesalahan. Apa kita harus membiarkan hubungan kita melemah karena itu?
Tidak, Tuan Suryakan. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Semua orang pernah membuat kesalahan, bahkan kita juga. Tapi hanya ada sedikit orang yang belajar dari itu. Tuan Suryakan, aku meyakinkanmu bahwa aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Aku memintamu untuk memberikan Bavisa satu kesempatan lagi. Dan dia siap untuk minta maaf kepada semua yang ada di sini. Ayah, aku sudah mengatakan sebelumnya dan akan aku ulangi lagi. Aku tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Sebenarnya, apa yang terjadi antara aku dan Saraswati adalah kecelakaan, Ayah. Dan aku tidak ingin menyimpannya dalam kenanganku. Aku juga ingin kalian semua melupakan semua ini. Karena aku tidak ingin mengingatnya. Aku yakinkan bahwa aku tidak akan pernah mempersulit Saraswati lagi. Tidak kubiarkan dia mengeluh. Maafkan aku. Aku mohon kalian mau memaafkan aku. Aku mohon. Ibu, kali ini aku ingin mengatakan sesuatu. Aku setuju bahwa itu adalah kesalahan Bavisa. Tapi kedua keluarga tidak boleh dihukum untuk itu. Apapun keputusanmu, tapi tolong ingat baik-baik. Ingat rumah tangga Saraswati. Dan bagaimana dengan nasib ketiga adik-adiknya. Aku rasa itu saja yang ingin kukatakan. Aku sudah mengatakannya kan? Suryakan, kalau keluarga Bavisa sudah meyakinkan kita, dan bahkan Bavisa sudah meyakinkan kita juga bahwa ini tidak akan terjadi lagi, maka kita harus mengampuni mereka. Dan seperti kata Hasmukh, kita harus pikirkan tentang putri kita yang lain. Kalau kita biarkan gadis yang sudah menikah di rumah, apa kata masyarakat? Iya, itu benar sekali. Tapi setelah semua ini bagaimana kita bisa membiarkan putri kita tinggal di rumah mertuanya lagi? Menka, tidak peduli apa yang kita katakan. Suryakan harus mengambil keputusan akhir tentang masalah ini. Aku sudah memutuskan, Ibu. Aku sudah memutuskan bahwa mulai sekarang Saraswati akan tinggal di sini. Tapi Suryakan, bagaimana kau bisa? Ibu, Tuan Suryakan, kau... Tuan Echan, dengarkan apa yang aku katakan. Saraswati akan tinggal di sini sampai luka-lukanya benar-benar sembuh dengan baik. Dan sampai dia tidak sakit lagi. Dan setelah itu, dia harus kembali pergi ke rumah mertuanya. Tuan Suryakan, aku setuju dengan keputusanmu. Dan aku yakinkan bahwa kesalahan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih banyak, Suryakan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tolong selalu lindungi kami semua, dalam kebahagiaan atau dalam kesedihan. Kami selalu tetap bersama-sama, itu permintaan kami. Oh ya Satyakan, bagaimana kau bisa tahu apa yang kami doakan di kuil? Laksmi, kakakmu sekarang adalah kakak iparku. Laksmi, kalian mau ngobrol saja dulu. Kami akan pergi sebentar. Iya, tunggu. Tapi kakak, kalian mau kemana? Kenapa kau khawatir? Kau tidak sendiri kan? Kan ada yang menemanimu.
Lagi pula Laksmi, percayalah kau tidak akan merasa kesepian. Kami hanya ke toko dekat sini saja, ya? Tapi tidak ada tapi-tapian. Kita kesini bersama-sama dan kita akan pulang bersama, ah? Ayo. Kalian mungkin mengatakan kalau Gauri adalah orang yang bodoh. Tapi kurasa dia sangat masuk akal. Dengarkan aku. Kenapa kau memutuskan untuk mengirim Saraswati kembali? Sedangkan kau tahu situasinya dengan sangat baik. Ya, itu sebabnya aku sudah mengambil keputusan itu. Apakah kau tidak mendengarkan mereka? Mereka telah meyakinkan kita bahwa tidak akan pernah mengangkat tangan pada Saraswati lagi. Tapi... Savitri, Saraswati sudah menikah di keluarga itu. Jadi setelah menikah, rumahnya adalah rumah mertuanya dan bukan di sini. Bagaimana jika mereka menyakiti Saraswati kembali? Kau melihatnya sendiri apa yang telah mereka lakukan padanya. Kesalahan Saraswati, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat dia dengan Ksitis di hotel, aku sendiri yang memang benar-benar melihatnya. Jika Saraswati membuat kesalahan seperti itu lagi, dia harus menanggung hukuman itu juga. Saraswati mengatakan itu hanya kebetulan saja. Lagi pula, Bhavisya telah menyakitinya sejak hari pertama pernikahan. Saraswati mengatakannya seperti itu? Kak Savitri, aku tahu apa sedang kau alami saat ini, Kak. Aku juga seorang ibu. Kita tidak punya pilihan lain lagi. Dia sudah menikah dengan Bhavisya, Kak. Dan kita harus memberikan Bhavisya kesempatan kedua. Kita tidak bisa menahan Saraswati, Kak, untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Kalau kita pikirkan tentang Saraswati tinggal di rumah mertuanya, itu membuat kita semua terluka. Aku sedih memikirkan itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Karena dia sekarang menjadi menantunya. Tapi Kak Menka, melihat cara mereka mengangkat tangan pada Saraswati, seharusnya kita melakukan... Jangan pernah mengirim Saraswati ke sana. Tapi kalau seorang gadis yang sudah menikah terus tinggal di rumah orang tuanya, kelihatannya kurang bagus juga. Yang kau katakan itu benar. Dan itu yang tadi kukatakan. Tapi Menka, bagaimana kita akan... Savitri, kami sudah berpikir tentang rumah ini. Kami juga memikirkan gadis-gadis yang lain. Dan tidak peduli apapun itu, keputusan anakku sudah diambil. Jadi semua orang harus setuju.